Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di DK Channel. Gimana kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share video ini sehingga channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Baik, langsung saja ke pengertian dari sebuah limit. Limit suatu fungsi f(x) untuk x mendekati c adalah nilai pendekatan dari f(x) pada saat x mendekati c dan dinotasikan dengan lim x mendekati c dari f(x). Jadi ini kita baca adalah limit x mendekati c dari f(x). Untuk menentukan sebuah limit dari fungsi aljabar, yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai x sama dengan c ke fungsi f(x). Jadi langkah pertamanya adalah kita substitusikan nilai x sama dengan c ke fungsi f(x). Kemudian jika hasilnya bentuk tertentu, jadi bentuk tertentu itu adalah selain 0 per 0 ya. Misalnya hasilnya adalah 1 per 2 atau min 3 dan sebagainya. Pokoknya selain 0 per 0, maka itulah nilai limitnya. Kemudian jika hasilnya bentuk tak tentu atau 0 per 0, maka fungsi f(x) harus kita uraikan. Jadi kalau hasilnya 0 per 0, itu kita namakan bentuk tak tentu ya. Maka untuk menentukan limitnya, fungsi f(x) harus kita uraikan terlebih dahulu. Ada dua cara menguraikannya, yaitu yang pertama adalah faktorisasi, kemudian yang kedua adalah kita kali dengan sekawan jika bentuknya berbentuk akar ya. Kemudian setelah kita lakukan penguraian seperti ini, maka kita substitusikan lagi sehingga nanti kita peroleh hasil dari limit fungsi tersebut. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita bahas beberapa contoh berikut ini. Baik, untuk contoh pertama kita akan menentukan limit dari x mendekati 3 dari 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 2. Berapa nilai limitnya? Caranya adalah kita substitusikan nilai x sama dengan 3 ke fungsi ini. Berarti sama dengan 3 kali 3 kuadrat, karena x mendekati 3, maka x ini kita ganti dengan 3 dikurang 4 dikali 3 ditambah 2 sama dengan 3 dikali 9 dikurang 12 ditambah 2 sama dengan 27 dikurang 10 sama dengan 17. Nah, karena ini
tidak berbentuk 0 per 0, maka nilai limit dari X mendekati 3, 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 2 adalah 17. Begitu caranya untuk contoh yang pertama ini. Sekarang kita bahas untuk contoh yang kedua. Tentukan limit X mendekati min 2 dari akar X kuadrat ditambah 5 dibagi X dikurang 1. Caranya sama. Langkah pertama adalah kita substitusikan nilai X sama dengan min 2 ke fungsi ini. Ini sama dengan akar min 2 kuadrat tambah 5 dibagi min 2 kurang 1 sama dengan akar 4 tambah 5 dibagi min 3 sama dengan akar 9 dibagi min 3 sama dengan akar 9 sama dengan 3 dibagi min 3 sama dengan min 1. Karena min 1 juga bukan bentuk 0 per 0, maka nilai limit dari fungsi ini adalah min 1. Sekarang kita lanjutkan contoh yang ketiga. Tentukan limit X mendekati 2 dari X kurang 2 dibagi X kuadrat ditambah 2X dikurang 8. Pertama ini kita substitusikan dulu. Ini sama dengan X-nya kita ganti dengan 2 karena X mendekati 2 ya. Di 2 kurang 2 per 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikurang 8. Ini sama dengan 0 per 2 kuadrat 4, 2 kali 2 4, 4 tambah 4 8 dikurang 8. Ini juga 0. Ternyata ini kita peroleh bentuk 0 per 0. Seperti yang diuraikan di awal tadi, 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu ya. Tak tentu. Maka untuk menentukan limit dari fungsi ini, kita harus menguraikan fungsinya, yaitu dengan cara pemfaktoran ya. Karena di sini ada bentuk kuadrat. Maka fungsi ini kita faktorkan dulu menjadi ini sama dengan limit X mendekati 2 X kurang 2 yang X kuadrat ditambah 2X kurang 8 ini yang kita faktorkan. Bagaimana cara memfaktorkannya? Ini sudah ada pada video sebelumnya. Bagi yang belum tahu, nanti silakan dicek pada video sebelumnya. Caranya adalah ini kita tulis seperti ini dulu. X tutup kurung buka kurung X tutup kurung. Kemudian karena di sini min 8, maka kita cari faktor semua faktor dari min 8. Min 8 itu apa saja faktornya?
tentunya adalah 1 kali min 8 atau min 1 kali 8. Kemudian bisa juga 2 dikali min 4, juga hasilnya min 8 ya, atau min 2 dikali 4. Inilah semua faktor dari min 8. Kemudian karena di sini positif 2, ini kan positif 2, maka dari semua faktor ini, jika kita jumlahkan, mana yang menghasilkan positif 2? 1 ditambah min 8 tidak mungkin ya, hasilnya positif 2. Jadi yang menghasilkan positif 2 tentunya adalah min 2 ditambah 4. Maka faktornya bisa kita tulis menjadi X kurang 2 kemudian dikali X ditambah 4 ya. Selanjutnya kita lihat di atas adalah X kurang 2. Ini juga ada X kurang 2. Maka ini bisa kita coret, kita bagi ya. Nih. Sehingga hasilnya menjadi limit X mendekati 2 dari 1 per X ditambah 4. Setelah kita sederhanakan seperti ini, kemudian kita substitusikan lagi nilai X sama dengan X mendekati 2 ini ke fungsi yang sudah kita sederhanakan ini, sehingga menjadi 1 per X nya ganti dengan 2, berarti 2 ditambah 4 sama dengan 1 per 6. Jadi hasil limit dari fungsi ini adalah 1 per 6. Begitu caranya, bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan contoh berikutnya, contoh yang keempat. Contoh yang keempat adalah limit X mendekati 1 dari X kuadrat ditambah X dikurang 2 dibagi 2X kuadrat dikurang X dikurang 1. Langkah pertama yang kita lakukan tetap dengan cara mensubstitusikan nilai X mendekati 1 ke fungsi ini. Ini kita peroleh 1 kuadrat tambah 1 dikurang 2 dibagi 2 kali 1 kuadrat dikurang 1 dikurang 1. Ini sama dengan 0. Yang di bawahnya juga 0 ya. Kembali kita dapatkan 0 per 0. Ini kita sebut juga bentuk tak tentu. Karena bentuknya tak tentu, maka kita gunakan cara lain, yaitu dengan cara penfaktoran. Karena di sini bentuknya adalah bentuk kuadrat ya, persamaan kuadrat. Maka ini kita faktorkan dulu. Sehingga ini kita tulis menjadi limit sama dengan limit X mendekati 1 yang pembilangnya kita faktorkan, kita tulis menjadi seperti ini. X tutup kurung, buka lagi X tutup kurung. Kemudian kita cari semua faktor dari min 2. Min 2 itu apa saja faktornya? Ini tentunya adalah 1 kali min 2 atau min 1
kali 2. Cuman itu faktornya. Karena di sini X berarti 1X ya, positif 1, maka di antara dua faktor ini jika kita jumlahkan, mana yang menghasilkan positif 1? Tentunya adalah min 1 ditambah 2 ya. Maka ini faktornya adalah X kurang 1 dikali X ditambah 2. Sekarang kita cari faktor dari 2x kuadrat dikurang x dikurang 1. Kita tulis di sini ya. 2x kuadrat dikurang x dikurang 1. Caranya adalah, ini juga sudah ada pada video sebelumnya. Agar kalian lebih paham lagi, silakan tonton pada video sebelumnya. Caranya adalah, ini kita tulis menjadi buka kurung 2x tutup kurung buka kurung 2x tutup kurung bagi dengan 2. Karena di sini 2x kuadrat. Kemudian 2 kita kali dengan min 1 ini. 2 kali min 1 adalah min 2. Kemudian kita cari faktor dari semua faktor dari min 2 ini. Tentunya faktornya adalah 1 kali min 2 atau min 1 kali 2. Karena di sini min x ini sama juga artinya min 1x, maka dari kedua faktor ini jika kita jumlahkan, mana yang menghasilkan min 1 ini? Tentunya adalah 1 ditambah min 2 ya. Jadi ini bisa kita tulis di sini plus 1, ini adalah min 2. Begitu. Maka ini faktornya bisa kita tulis menjadi 2x tambah 1. Coba perhatikan ini adalah 2x dikurang 2. Ini 2-nya bisa kita keluarkan. 2 dikali, tentu tinggal x, ini tinggal 1 ya. Karena ini kalau kita kalikan lagi 2x, 2 kali min 1 min 2. Kemudian dibagi dengan 2. 2-nya bisa kita coret. Jadi faktornya adalah 2x tambah 1 kali x dikurang 1. Maka ini faktor dari 2x kuadrat dikurang x dikurang 1 itu adalah 2x tambah 1 kali x kurang 1. Selanjutnya kita perhatikan di atas ini ada x kurang 1, di bawah juga ada x kurang 1. Ini bisa kita eliminasi ya, kita coret sehingga hasilnya menjadi limit x mendekati 1 dari x tambah 2 dibagi 2x ditambah 1. Setelah kita sederhanakan seperti ini, selanjutnya kita substitusikan lagi nilai x mendekati 1 ke fungsinya ini, sehingga kita dapatkan 1 ditambah 2 bagi 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan 3 per 2 kali 1 2 ditambah 1 3 3 per 3 sama dengan 1.
Ini bukan bentuk 0 per 0 lagi, sehingga limit dari fungsi ini adalah nilainya sama dengan 1. Demikian caranya. Baik, kita lanjutkan satu contoh lagi. Contoh yang kelima adalah tentukan limit dari X mendekati 4, X kurang 4 dibagi akar X dikurang 2. Karena di sini ada bentuk akar, maka caranya adalah yang pertama tetap kita coba substitusi dulu. Ini kita substitusikan dulu ke fungsinya, berarti sama dengan 4 dikurang 4 dibagi akar 4 dikurang 2 sama dengan 0 per akar 4 2 dikurang 2 0. Ternyata ini juga bentuknya adalah bentuk tak tentu ya. Maka kita gunakan cara lain sehingga kita dapat menentukan limitnya. Karena di sini bentuk akar, maka caranya adalah kita kalikan dengan faktor sekawannya. Akar X dikurang 2, itu faktor sekawannya adalah akar X ditambah 2. Sehingga pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kali dengan akar X ditambah 2. Ini bisa kita tulis menjadi limit X mendekati 4, X dikurang 4 dibagi akar X kurang 2 kita kali dengan sekawannya akar X tambah 2 dibagi akar X tambah 2 ya. Ini sama, cuman tandanya aja yang berbeda. Kemudian ini kita tulis menjadi limit X mendekati 4. Ini tetap tidak kita sederhanakan ya. X kurang 4 dikali akar X tambah 2 dibagi, kemudian ini kita kalikan. Karena di sini negatif, di sini positif, tinggal ini aja yang kita kalikan. Akar X kali akar X sama dengan X, kemudian min 2 dikali 2 sama dengan min 4 ya. Jadi karena di sini negatif, di sini positif, cara mengalihkan dua suku ini cukup akar X kali akar X, kemudian min 2 dikali 2, sehingga kita peroleh X dikurang 4 penyebutnya. Coba kita perhatikan, di atas juga ada X kurang 4, kemudian ini juga X kurang 4. Ini bisa kita coret ya, sehingga kita peroleh limit X mendekati 4 dari akar X ditambah 2. Kemudian baru kita substitusikan lagi nilai X mendekati 4 ke fungsi yang sudah kita sederhanakan ini. Berarti akar 4 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 2 ya, sama dengan 4. Jadi limit dari fungsi aljabar ini adalah 4. Demikian untuk limit fungsi aljabar yang mengandung bentuk akar ya. Jadi kita kalikan dengan faktor sekawannya. Baik, saya rasa 5 contoh cukup untuk pertemuan kali ini. Untuk tugas yang bisa kalian kerjakan,
saya akan memberikan 5 soal yang menyangkut limit fungsi aljabar. Yang pertama adalah tentukan limit dari fungsi X mendekati 2 dari 4x kuadrat dikurang 6x tambah 1. Kemudian yang kedua, tentukan limit X mendekati 3 dari fungsi 3x kurang 1 per 2 dikurang 4x. Kemudian soal yang ketiga, tentukan limit X mendekati 1 dari X kuadrat dikurang 3x dikurang 4 dibagi X kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Kemudian soal yang keempat, tentukan limit fungsi X mendekati 2 dari fungsinya adalah X kuadrat tambah 2x dikurang 8 bagi X kurang 2. Kemudian soal yang kelima adalah limit X mendekati 4 dari fungsinya adalah 2 dikurang akar X dibagi X kurang 4. Coba kalian kerjakan 5 soal ini. Mudah-mudahan ini membantu dalam memahami limit fungsi aljabar dengan baik. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya berikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share video ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.